Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Boy in Striped Pyjamas. Film ini rilis tahun 2008, bercerita tentang seorang anak komandan Nazi yang harus hidup di barak militer saat peperangan. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Film ini dibuka dengan sebuah quote dari John Batchman. Masa anak-anak ditentukan oleh suara, bau-bauan, dan penglihatan, sebelum alasan kegelapan berkembang. Di awal kisah, seorang anak bernama Bruno pulang dari sekolah bersama teman-temannya. Bruno melihat rumahnya sedang dibereskan dan bertanya ke ibunya yang bernama Elsa, apa yang terjadi di rumah ini. Kakak perempuan Bruno bernama Gretel. Elsa bilang bahwa kita akan merayakan kenaikan pangkat ayah. Diketahui bahwa ayah Bruno adalah seorang tentara Jerman bernama Ralf. Ralf memberitahu anak dan istrinya bahwa mereka akan pindah keluar kota. Bruno bertanya bagaimana dengan sekolah Bruno dan teman-teman Bruno. Ibunya mengatakan bahwa ini memang sulit untuk Bruno, namun ini adalah tuntutan pekerjaan ayah. Jadi mau tidak mau mereka harus mengikuti ayahnya pergi. Pesta kecil-kecilan dimulai, di mana banyak tamu datang ke rumah Bruno. Ralf juga memberitahu ke beberapa tamu bahwa dirinya akan pindah keluar kota sampai perang selesai. Beberapa waktu kemudian Bruno dan keluarganya bersiap-siap untuk pindah. Elsa meminta Bruno mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya. Mereka sampai di rumah yang akan ditempati untuk sementara waktu. Bruno melihat rumah kecil tidak jauh dari rumahnya. Bruno bertanya ke ibunya apakah Bruno boleh bermain ke sana. Bruno mengatakan ke ibunya bahwa di sana ada anak kecil yang mungkin bisa diajak bermain olehnya. Lalu ada seorang petani mengantar sayur-sayuran ke rumah. Bruno melihat petani tersebut menggunakan piyama dan sepatu yang kebesaran, dan Bruno menganggap bahwa petani itu sangat aneh. Ralf bertanya pendapat Bruno tentang rumah ini. Bruno menegaskan bahwa dirinya lebih suka berada di rumah lamanya. Bruno bertanya ke ayahnya kenapa petani menggunakan piyama dan sepatu longgar. Ralf mencoba menutupi informasi dari Bruno karena Bruno masih terlalu kecil untuk tahu. Semua yang ada di sini berhubungan dengan pekerjaan ayahnya. Bruno juga bertanya apakah Bruno tetap boleh bermain dengan anak-anak petani tersebut. Ibunya mengatakan bahwa Bruno tidak boleh berhubungan dengan mereka karena mereka tidak sama dengan kita, dan itu mungkin bisa membahayakan Bruno. Lalu scene maju berminggu-minggu setelahnya, di mana Bruno benar-benar bosan karena selama di rumah ini Bruno tidak memiliki teman bermain dan tidak diperbolehkan main oleh ibunya. Pembantunya yang bernama Maria memberi saran agar Bruno bermain di luar rumah daripada hanya berdiam diri di dalam kamar dan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Diketahui bahwa rumah ini dijaga dengan ketat oleh tentara karena rumah ini berada di wilayah peperangan. Bruno melihat pintu samping rumah terbuka. Karena Bruno penasaran, dia pergi lewat pintu samping. Namun ibunya melihatnya dan meminta Bruno untuk kembali. Bruno selalu melihat petani tua yang dirasa aneh baginya. Ayahnya bertanya apa yang Bruno lakukan hari ini. Bruno mengatakan sama seperti kemarin, dan sama seperti kemarinnya lagi, dan kemarinnya lagi. Bruno mengatakan ke ayahnya bahwa dirinya sangat bosan dan ingin menjelajah, tapi ibunya tidak mengizinkannya. Bruno memiliki sebuah ide agar bisa menjelajah ke belakang rumah. Bruno mendekati ajudan ayahnya yang bernama Kotler.
yang sedang bersama Gretel dan bertanya apakah ada ban serep. Bruno ingin membuat ayunan. Lalu Kotler memanggil petani tua yang bernama Pavel dengan nada membentak. Hal ini membuat Bruno bingung kenapa Kotler memanggilnya dengan nada seperti itu. Kotler menyuruh Pavel mengantar Bruno ke gudang belakang. Biarkan Bruno memilih ban dan bawakan ban itu ke sini. Dan ternyata Pavel adalah petani yang dijadikan budak oleh tentara Jerman. Mereka pergi ke gudang untuk mencari ban bekas. Bruno melihat sebuah jendela di gudang yang mengarah ke rumah petani. Bruno terjatuh saat main ayunan. Dan Pavel menolongnya, membalut luka Bruno dengan perban. Bruno bertanya ke Pavel apakah ibunya akan membawanya ke dokter jika dia sudah pulang. Pavel mengatakan tidak perlu, karena lukanya hanya luka lecet. Bruno juga bertanya bagaimana rasanya berada di kebun, apakah menyenangkan. Pavel belum menjawab, tiba-tiba ibunya datang dan melihat Bruno terluka. Elsa meminta Bruno masuk ke kamar, lalu Elsa mengucapkan terima kasih ke Pavel karena sudah menolong anaknya. Seorang guru bernama Liz didatangkan ke rumah untuk memberi pelajaran ke Bruno dan Gretel selama di sini. Bruno akan sekolah di rumah. Books. What sort of books? Adventure books, mate. Knights in shining armor. Silly princesses. Ah, well, this is... You're how old now? Time to get your head out of this. Time, I think. Start. Saat Bruno bermain di halaman rumah, Bruno melihat pintu samping terbuka lagi. Bruno sangat penasaran dengan jendela yang ada di gudang. Bruno lari menuju gudang dan keluar melalui jendela gudang. Bruno masuk ke dalam hutan dan sampai di sebuah pagar pembatas. Bruno melihat seorang anak kecil menggunakan piyama yang lusuh di samping pagar bernama Samuel. Pakaiannya seperti baju tahanan. Bruno mendekati anak tersebut dan bertanya apa yang kamu lakukan di sini. Samuel mengatakan bahwa kelompoknya sedang mendirikan pondok. Samuel tidak memiliki teman di sana. Anak-anak yang seumurannya sering berkelahi dengannya. Maka dari itu, Samuel sering menyendiri di tempat ini. Bruno mengatakan bahwa baru kali ini Bruno mendengar nama seperti Samuel. Samuel meminta makanan ke Bruno karena sedari pagi Samuel belum makan. Bruno bertanya tentang nomor yang ada di bajunya. Apakah itu bagian dari permainan? Samuel juga tidak tahu. Tapi semua orang yang ada di sini memakai baju yang sama dengan nomor yang berbeda-beda. Sebuah peluit terdengar. Lalu Samuel bergegas pergi meninggalkan Bruno. Samuel tidak boleh terlambat untuk masuk ke pondok. Bruno mencari bola mainannya di lemari namun tidak menemukannya. Bruno juga meminta coklat ke ibunya. Saat Bruno mencari bola di gudang bawah tanah, Bruno menemukan banyak boneka di ruangan ini. Lalu Bruno mendatangi kakaknya. Gretel mengatakan bahwa dirinya sudah besar dan sudah tidak lagi bermain dengan boneka. Beberapa waktu kemudian Bruno mendatangi pagar lagi dan menunggu Samuel. Namun beberapa waktu menunggu Samuel tidak juga terlihat. Bruno iseng melempar besi ke pagar. Dan ternyata pagar itu dialiri oleh listrik namun Bruno tidak menyadarinya. Bruno kembali ke rumah dan belajar lagi. Bruno diajak ibunya pergi ke kota untuk belanja. Namun Bruno menolaknya. Bruno mengatakan ingin main sendiri di halaman rumah. Saat ibunya pergi, Bruno segera berlari menuju pagar pembatas. Bruno bertanya ke Samuel kenapa Samuel dan orang-orang memakai piyama setiap hari. Samuel mengatakan tidak tahu. Para tentara mengambil pakaian mereka semua dan menggantinya dengan baju ini. Samuel menegaskan bahwa dirinya tidak suka dengan tentara karena mereka adalah orang yang jahat. Bruno memberitahu bahwa ayahnya adalah seorang tentara. Namun ayahnya tidak pernah mengambil baju milik orang lain. So is your dad a farmer? He's a watchmaker. It's funny how it's like Pavel. Do you know him? He used to be a doctor. Potatoes. Saat ibunya pulang, dia tidak melihat Bruno di halaman rumah. Bruno bertanya ke Samuel apa yang dibakar di cerobong asap itu. Karena Bruno sering melihat asap hitam keluar dari sana. Samuel tidak tahu karena Samuel dilarang pergi ke sana. Bruno mengajak Samuel datang ke rumahnya untuk ikut makan malam. Namun Samuel mengatakan tidak bisa. Samuel tidak diperbolehkan keluar dari pagar ini. Jika Samuel keluar, maka Samuel akan mendapat hukuman. Mendengar hal ini, Bruno sedikit terkejut, lalu Bruno segera pergi dari tempat ini. Elsa melihat kamar Gretel sangat berbeda. Semua bonekanya sudah tidak ada lagi di kamar.
dan diganti dengan poster-poster dewasa. Elsa bertanya di mana Bruno. Gretel mengatakan Bruno bermain ayunan di halaman depan. Saat Elsa keluar rumah, Bruno sudah kembali ke ayunannya. Elsa memberitahu Bruno bahwa kakek dan nenek akan datang ke sini. Bruno memberitahu Gretel bahwa beberapa hari yang lalu Bruno mencium bau yang tidak sedap keluar dari sebuah cerobong asap. Asapnya berwarna hitam pekat dan baunya sangat tidak enak. Bruno bertanya ke ibunya apakah yang dibakar di tempat itu. Namun Elsa tidak menjawabnya. Ayah memberitahu bahwa kakek baru saja menelpon. Nenek sedang sakit dan tidak akan ikut ke sini. Bruno juga bertanya ke ayahnya asap apa yang keluar dari cerobong asap di sana. Kenapa asapnya berwarna hitam pekat dan baunya tidak enak? Ayahnya mengatakan bahwa itu adalah pembakaran sampah. Hey, Gretel. Hey, that's not fair. Ralph, this too teach children as young as Gretel. Elsa bertanya ke suaminya, apakah guru yang datang ke sini biasa mengajar anak seumuran Bruno dan Gretel? Elsa merasa setelah Gretel belajar dengan orang itu, Gretel berubah menjadi lebih dewasa dan agresif. Gretel dan Bruno dibelajari tentang sejarah, di mana Yahudi memfitnah dan menghasut negara mereka. Di mana saja Yahudi berada, pengaruhnya merusak, yang akhirnya bangsa kita akan runtuh. Bruno tidak mengerti dan bertanya, apakah bangsa kita bisa runtuh hanya karena satu orang Yahudi? Guru Liz menjelaskan bahwa Yahudi yang dimaksudkan adalah seluruh ras. Bruno bertanya lagi apakah ada orang yang baik di antara Yahudi yang ada. Liz menjawab jika Bruno menemukan Yahudi yang baik, Bruno akan menjadi penjelajah terbaik di dunia. Bruno menyembunyikan roti di tasnya. Maria memergokinya. Elsa datang bertanya kenapa Bruno membawa tas. Bruno mengatakan bahwa Guru Liz memberi Bruno buku baru dan Bruno ingin membacanya di ayunan. Elsa penasaran dengan buku yang diberikan Liz dan ingin melihatnya, namun Bruno melarangnya. Maria tahu bahwa Bruno berbohong. Bruno membawa roti untuk Samuel. Terlihat Samuel makan sangat lahap. Bruno melempar bola ke dalam dan mengajak Samuel main bola. Namun Samuel mengatakan agar Bruno tidak melemparkan bolanya ke dalam karena sangat berbahaya. Bruno tidak paham kenapa Samuel mengatakan berbahaya, padahal ini hanyalah sebuah bola. Samuel mengatakan bahwa apa yang dilakukan Samuel di sini bukanlah permainan. Semua orang di sini memiliki baju dengan nomor yang berbeda-beda. Akan berbahaya jika tentara melihat Bruno di tempat ini. Tell me how the number game. It's not a game. We just all have numbers. Bruno masih tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Kenapa Samuel tidak mau bermain dan siapa yang ditakuti oleh Samuel? Bruno kembali ke rumah di mana Elsa baru saja pulang dari kota. Bruno beralasan bolanya keluar dan Bruno mengambilnya. Elsa mengatakan ke Kotler bahwa baunya semakin hari semakin menyengat saat mereka membakar. Kotler menjelaskan bahwa bau manusia terbakar memang seperti ini. Hal ini membuat Elsa terkejut. Apa maksud Kotler mengatakan hal itu? Kotler mengira bahwa Elsa sudah tahu tentang hal ini. Namun ternyata selama ini Elsa tidak mengetahui apa pekerjaan suaminya. Lalu Elsa menemui suaminya. Elsa meminta Ralph mengatakan apa yang sebenarnya dibakar di tempat itu dan apa yang sebenarnya dilakukan Ralph di tempat ini. Kenapa Ralph berbohong? Ralph menjelaskan bahwa ini semua adalah bagian dari perang. Ralph melakukan ini untuk negaranya. Mereka bertengkar di mana Bruno tidak sengaja melihat pertengkaran ayah dan ibunya. We'll be through in a moment. Who told you about this? Saat makan malam, Ralph meminta Pavel menuangkan minuman, namun Pavel terlihat tidak sehat dan berjalan sangat pelan. Ralph marah dan membentaknya. Bruno dan Gretel melihat hal ini dan terkejut kenapa ayahnya begitu kasar dengan seorang pelayan. Saat menuangkan minuman ke Kotler, Pavel tidak sengaja menumpahkan minumannya. Kotler membawanya keluar dan menghajarnya. Ralph terlihat tidak peduli dengan apa yang dilakukan Kotler di depan anak-anaknya. Bruno mengatakan ke Gretel bahwa ayahnya sangat aneh karena ayahnya tidak menolong orang tua yang dipukuli oleh Kotler. Bruno juga bertanya ke Gretel tentang rumah perkebunan yang berada tidak jauh dari rumah. Bruno sempat ke sana dan melihat anak kecil di sana.
Lalu Gretel memberitahu Bruno bahwa itu bukanlah perkebunan, namun sebuah kamp pekerja untuk orang-orang Yahudi. Gretel juga menegaskan bahwa mereka ada di sana karena mereka adalah musuh. Saat sarapan terlihat mata Elsa lebam akibat terlalu lama menangis. Bruno masih memikirkan perkataan Gretel, di mana orang Yahudi adalah musuh. Namun apa yang Bruno rasakan terhadap Samuel berbeda. Samuel tidaklah jahat. Pada suatu hari Bruno melihat Samuel ada di rumahnya sedang membersihkan gelas. Bruno bertanya apa yang dilakukan Samuel di sini. Tentara menyuruhnya membersihkan gelas-gelas ini. Samuel baru tahu jika ini adalah rumah Bruno. Samuel mengatakan bahwa seharusnya mereka tidak pernah berteman. Bruno memberikan sepotong kue untuk Samuel. Kotler melihat Samuel berbicara dengan Bruno dan mengira Samuel mencuri kue di rumah ini. Kotler bertanya ke Bruno, apakah Bruno kenal dengan anak ini. Bruno sengaja berbohong dan mengatakan bahwa Bruno baru pertama kali melihatnya. Bruno menangis dan bingung harus bagaimana. Saat Bruno kembali menghampiri Samuel, dia sudah tidak ada. Hanya ada Maria yang membersihkan gelas. Bruno mendatangi camp namun tidak melihat Samuel di tempat biasa mereka bertemu. Beberapa komandan Nazi datang ke rumah Ralph. Bruno mengintip apa yang ditonton ayahnya dan teman-temannya di dalam sebuah ruangan. Mereka melihat video di mana itu adalah rencana pembangunan kamp tentara Nazi dan fasilitas yang ada dalam sebuah kamp. Elsa masih terlihat kesal dengan suaminya karena suaminya berbohong tentang pekerjaannya di sini. Bruno membawa 2 raket dan bertemu dengan Kotler. Namun Kotler tidak menyadari jika Bruno membawa 2 raket di tangannya. Kotler juga berpamitan dengan Bruno karena Kotler akan pindah. Bruno datang ke camp menunggu Samuel. Namun Samuel tidak terlihat. Berhari-hari Bruno datang ke camp membawa mainan yang berbeda-beda. Namun Samuel tidak terlihat lagi. Hingga pada suatu hari Bruno melihat Samuel matanya bengkak dan berdarah. Bruno meminta maaf atas apa yang Bruno ucapkan beberapa waktu yang lalu. Karenanya Samuel mendapat hukuman dari tentara. Samuel memaafkan Bruno dan mereka masih bisa berteman. Semakin hari, Elsa semakin tidak semangat berada di rumah ini. Ralph juga terlihat diam saja melihat istrinya seperti ini. Gretel bertanya ke ayahnya di mana Kotler. Ralph menjelaskan bahwa Kotler dipindah tugaskan ke garis depan peperangan. Ralph mendapat kabar dari markas, di mana kakek dan nenek meninggal karena terkena bom. Mereka mendatangi upacara pemakaman. Bruno menceritakan ini semua ke Samuel. Samuel mengatakan bahwa kakek dan neneknya sudah meninggal saat Samuel sampai di tempat ini. Mereka bermain bersama dari seberang pagar jeruji besi. They both died at the same time. I don't know. Papa said they had to go to a hospital as soon as we were... This is fun. That one there to... This one. No, that one. To here. No, there. No. Here. I don't want you to go away again. Malam harinya, Gretel dan Bruno mendengar pertengkaran ayah dan ibunya, di mana Elsa tidak mau menjadi bagian dari pekerjaan Ralph di tempat ini. Elsa menyebut suaminya adalah seorang monster yang tidak memiliki perasaan terhadap sesama manusia. Beberapa waktu kemudian Ralph mengumpulkan anaknya dan bertanya, apakah Bruno dan Gretel bahagia berada di sini. Mereka berdua tidak berani mengatakan yang sejujurnya ke ayahnya. Ralph mengatakan ke anaknya bahwa Ralph akan memindahkan anak-anak ke tempat yang lain yang lebih aman. Dan Ralph akan tetap berada di sini menyelesaikan pekerjaannya. Ini merupakan permintaan Elsa karena menurut Elsa anaknya tidak layak berada di lingkungan ini. Bruno menemui Samuel lagi, di mana Samuel tidak mendapat kabar dari ayahnya. Ayah Samuel ditugaskan di tempat lain dan belum kembali hingga saat ini. Bruno memiliki rencana untuk membantu Samuel menemukan ayahnya. Bruno juga memberitahu bahwa dirinya akan pindah dari sini dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Bruno memiliki ide untuk menggali tanah agar Bruno bisa masuk ke camp. Lalu mereka berdua bisa bermain dan mencari ayah Samuel bersama. Bruno meminta Samuel menyediakan piyama agar Bruno tidak terlalu mencolok dan agar tidak ketahuan, supaya Bruno terlihat seperti Samuel. Elsa terlihat sudah siap-siap untuk pindahan. Bruno membawa sekop mendatangi pagar. Samuel juga membawa piyama untuk Bruno. Lalu Bruno mulai menggali tanah. Elsa tidak melihat Bruno di ayunan depan rumah. Bruno akhirnya bisa masuk ke camp.
Mereka berdua berencana mencari keberadaan ayah Samuel. Maria dan Elsa mencari Bruno di seluruh penjuru rumah, namun mereka tidak menemukannya. Bruno masuk ke camp dan melihat banyak sekali pekerja di tempat ini. Hal itu membuat Bruno tidak nyaman. Bruno mengatakan ke Samuel bahwa Bruno seharusnya tidak di sini dan Bruno harus kembali. Namun Samuel meminta Bruno untuk tetap di sini membantu Samuel mencari ayahnya. Lalu Samuel mengajak Bruno masuk ke pondok mencari ayahnya. Di dalam pondok banyak sekali orang yang sedang beristirahat. Lalu tiba-tiba suara tembakan terdengar, itu tanda bahwa mereka harus segera keluar dari pondok. Tentara Nazi mendatangi mereka dan menyuruh mereka berbaris. Bruno terjebak di tengah-tengah orang-orang ini. Sementara itu, Elsa benar-benar tidak menemukan Bruno di rumah. Elsa melihat pintu samping rumah terbuka. Elsa mendatangi gudang melihat roti yang terjatuh dan jendela yang terbuka. Elsa menyadari bahwa Bruno kabur dari rumah lewat jendela tersebut. Elsa memberitahu suaminya yang sedang rapat bahwa Bruno menghilang dari rumah. Ralph membawa anjing pelacak untuk mencari keberadaan Bruno. Bruno berada di tengah-tengah barisan pekerja. Mereka dibawa tentara Nazi ke suatu tempat. Tidak ada yang menyadari bahwa Bruno ada di tengah-tengah mereka. Para pekerja dibawa ke sebuah hanggar lalu mereka disuruh melepas pakaian mereka. Ralph sampai di pagar dan melihat baju Bruno ada di tanah. Di tempat itu juga terdapat bekas galian. Ralph menduga bahwa anaknya masuk ke dalam camp. Semua pekerja melepas pakaian dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan besi menjadi satu lalu dikunci rapat-rapat. Ralph masuk ke camp dan menugaskan beberapa orang mencari keberadaan Bruno. Elsa juga sampai di pagar, melihat baju Bruno dan sekop bekas galian tanah. Bruno dan Samuel tidak tahu apa yang akan dilakukan tentara kepada mereka. Seorang tentara menuang bubuk mesiu ke dalam ruangan. Ralph mencari Bruno di setiap pondok namun tidak juga menemukannya. Lalu Ralph menyadari sesuatu dan segera pergi menuju ruang pembakaran, di mana terlihat tentara yang bertugas menuang mesiu sudah selesai dengan pekerjaannya. Semua orang di dalam ruangan sudah habis terbakar. Asap hitam yang keluar dari cerobong adalah asap bakaran manusia. Bruno ikut terbakar bersama para pekerja yang lain termasuk Samuel. Sedikit tambahan informasi tentang apa yang sebenarnya dilakukan Ralph di tempat ini. Camp ini dibuat untuk tentara Nazi dengan mempekerjakan musuh secara paksa. Dan tentara Nazi akan membunuh para pekerja jika sudah tidak dibutuhkan lagi dengan cara membakar mereka hingga menjadi abu. Lalu Nazi akan mendatangkan orang-orang baru dari kalangan musuh untuk bekerja lagi. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.